hari ke-7 baca riset Indonesia. Aku udah gak bisa senyum lagi setelah baca 2 bab ini. Ini bicara tentang petani dan nelayan, pekerja-pekerja di sektor apa ya? Sektor pertanian dan aku mau ngomong kasar kali kan takutnya. Kayak apa itu kayak dibikin ecek gitu, paham gak sih? Udahlah, kerusakan lingkungannya. Inilah baca sendirilah. Kayak miris aku kayak Tuhan, kenapa gitu kayak ya. Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah izin pengelolaan tambang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah mendorong ekspansi proyek pertambangan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau hingga seluas 13 juta sampai tahun 2040. Pengembangan kota pesisir lewat reklamasi pantai memperburuk kerusakan ekosistem. Sekitar 750.000 keluarga nelayan di Indonesia terdampak oleh proyek reklamasi. Dari hanya 80.000 hektar pada 2020 menjadi 2,6 juta hektar pada 2040. Oke, udah ya. Baca aja lah. Berikutnya adalah kutukan penyakit Belanda. Jadi ini istilahnya kayak kalau misalnya ada perkembangan ekonomi, jadi fokus di satu sektor tapi mengabaikan sektor yang lain. Nah, iya kalau satu sektor itu bisa mengcover kerusakan yang lain atau apa namanya ya, terhambatnya sektor yang lain. Ini enggak. Jadi katanya kan ada hilirisasi nikel yang diganyang-ganyangkan oleh terus oke, sorry tadi ada iklan jadi aku lupa harus bilang apa. Sebenarnya aku kalau baca ini bab ini rasanya kayak miris, kayak marah. Kenapa? Udah. Jadi penulisnya ini mencontohkan sebuah negara seperti Iran itu memiliki mereka itu nggak eksploitasi besar-besaran gitu loh, padahal sumber daya mereka itu wow. Terus katanya kan ada sih yang sekarang lagi viral kalau sumber daya alam di daerah itu nggak menjamin kemakmuran di masyarakat sekitar kan. Nah ini dijelaskan nih di situ. Terus penutup bab ini dia membahas tentang kan ada tambang yang di Papua gitu kan. Oh iya, aku pernah bacanya. Kata gini. Udah baca aja lah ya. Oke, artinya Freeport akan mengelola konsesi tambang itu hampir 1 abad lamanya. Selama itu pula kita tergantung pada Freeport baik secara teknologi maupun manajemen. Sudah. Harusnya, dengan logika sederhana, pada 2021 Indonesia semestinya punya peluang mengambil alih konsesi tambang secara utuh tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Namun pemerintah memutuskan membeli separuh saham Freeport sambil memperpanjang konsesi hingga 2061. Oke, untuk ini aku harus cepat ngomongnya. Sudah. Jadi aku pernah dengar dari podcastnya Forum Keadilan. Itu bintang tamunya yang Menteri ESDM yang 20 hari, yang gara-gara apa ya? Gara-gara warga negaranya tuh double gitu gitu. Jadi beliau lah jadi bintang tamunya, beliau menjelaskan kenapa si apa ini tambang itu diperpanjang tuh. Jadi kalau nggak salah ya kesimpulannya, yang pertama itu tentang ada perjanjian yang bikin perpanjangan itu harus ditentukan oleh si investor itu kan, negara investor itu. Yang kedua, kalau lah dibiarkan tambang itu tutup gitu, siapa yang berani masuk ke tambang yang secanggih itu gitu. Dan itu kan selama ini kan memang dikelola sama orang-orang dari negara investor itu. Kalau nggak salah itu, ya itulah kalau nggak salah. Baru ketiga apa masalahnya? Intinya kenapa 61% yang diambil, nggak seluruhnya, itu karena itu mempertimbangkan perjanjian yang sebelumnya itu. Yang kedua itu pengelolaan tambang dilakukan kalau kemampuan begitulah intinya. Tonton aja lah di forum keadilan podcast forum keadilan yang bintang tamunya yang menteri apa itu gitu. Udah. Jadi habis itu berikutnya adalah bab tentang kisah kuda dan burung gereja. Tahu ya amnesti pajak nggak sih mas, apanya hubungan ini? Itu tentang pengampunan pajak-pajak untuk intinya kayak pengampunan pajak lah, dengan harapan kalau dikurangi pajaknya bisa memakmurkan rakyat sekitar. Jadi kisah kuda dan burung gereja ini kayak gini. Kalau kudanya itu dikasih makan gemuk, jadi remah-remahnya itu bisa dimakan sisa remah itu bisa makan burung kan. Jadi dianggap semua bisa sukses, bisa makmur lah dengan satu apa itu gitu, satu dicoba itu satu makanan itulah gitu. Nah ini teori ini sudah digadang-gadangkan sama ekonom dunia segala macam, dan ternyata hasilnya itu gagal total. Bahkan nggak ada yang menjamin klaim tentang teori itu bisa berhasil. Bahkan Presiden Joe Biden pada tahun 2020 hingga 2024 ya, milian ya gitu ya, pokoknya mas presiden dia lebih mengampuni, dia lebih ini nggak laku tuh teori menetes ke bawah yang kisah kuda tadi. Dia malah memajaki lebih banyak orang kaya.
Nah, jadi subsidi apa segala macam bantuan untuk masyarakat yang miskin itu nggak dicabut sama sekali. Mereka malah memajaki orang kaya itu banyak. Jadi, aduh, fakta pahit. Aku bahkan nggak bisa tersenyum gara-gara ini. Harta 40 orang terkaya Indonesia setara dengan total kekayaan 60 juta warga digabung jadi satu. 60 juta warga dibanding 40. Bahkan katanya penduduk yang 140 juta penduduk hanya menguasai sekitar 5% total kekayaan rumah tangga secara nasional. Oh Tuhan, kenapa lah yang populer itu gosip artis anu apa segala macam gitu, kayak sepenting itu kah mereka gitu dibandingkan keadilan yang harus kita dapatkan. Oke, baca aja lah, kayak marah aja. Habis itu aku mau nangis loh baca anjing-anjing perang ini, kayak kutukan ekonomi ekstraktif, kayak ih. Soalnya di negara apa ya tadi katanya, Kongo ya, itu udah terjadi, bahkan dijadikan latar film gitu, judulnya The Blood Diamond 2006. Jadi kayak dan yang punya dan terafiliasi dan tambang itu terafiliasi yang atau yang punya gitu, itu nama-nama yang sering kita dengar gitu, yang kalau ngomong itu paling 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 Indonesia, paling ini segala macam. Dan rasanya marah kali aku, emosi yang ini, yang bab di halaman 103 Res Indonesia, kayak bukan masalah jangan terjadi, cuman kayak udah terjadi loh, tapi dalam bentuk yang lebih halus gitu, jangan sampai lebih parah. Harusnya Res Indonesia ini baca seluruh orang gitu ya kayaknya. Ya bukan kayaknya sih, harusnya berbaca seluruh orang. Udah deh, udah 9 menit dah.